الحج عبد الوهاب الماجستير رئيس العام بمركز العربية، وكذلك أستاذة نورل، وكافة الهيئات التنفيذية وكافة الأساتذة والأساتذة، خاصة الأستاذ جهاد صاحب الكلمات في هذا اللقاء. تسهيلا لي وتفهيما لكم نسأل منكم أن ننطق باللغة الوطنية. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam webinar ini. Semoga webinar ini adalah awal kita untuk bersilaturahim dan semoga ini dicatat sebagai silaturahim dan menambah ukhuwah keislaman kita semuanya. Kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada narasumber pada malam hari ini yang menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua tentang hal-hal yang sangat berharga sekali untuk di-share-kan, khususnya teman-teman yang ingin kuliah di universitas itu. Kemudian tujuan Markas Arabia dalam mengadakan webinar ini adalah semangatan Markas Arabia dari awal didirikannya Markas, kita selalu ingin sekali menjadi salah satu jembatan, salah satu fasilitator untuk teman-teman yang ingin kuliah ke Timur Tengah, baik sebagai mediator langsung, sebagai pengisi webinar seperti ini, pengadaan webinar, ataupun sebagai pengadaan pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita di awal mendirikan markas sejak tahun 2018, salah satu tujuan kita adalah ingin berbagi rasa bagaimana nikmatnya belajar di Timur Tengah ya, dimanapun itu, baik itu ke Yaman, ataupun ke Mesir, ataupun ke Arab Saudi. Di sana banyak sekali hal-hal yang indah yang memang tidak bisa kita ceritakan kecuali kalau antum langsung merasakan untuk belajar di sana langsung. Nah, itulah sejak kita berdiri, kita berazam semoga nanti ke depan markas selain memberikan pembelajaran bahasa Arab, kita juga bisa memberikan pelayanan-pelayanan dalam hal pemberangkatan ke Timur Tengah. Meskipun hanya sekedar share info seperti ke ini, ataupun langsung seperti pemberangkatan ke Mesir ataupun ke Yaman. Dan alhamdulillah sejak didirikannya markas tahun 2018 ya, ini sudah berarti sudah menginjak umur yang 7 tahun. Alumni di markas alhamdulillah kalau dihitung lebih dari 5.000 ya. Karena setiap bulan di sana ada 400 ataupun 300 murid yang setiap bulannya berganti. Kalau kita kalikan setiap bulan lebih dari 5.000 murid. Dan alhamdulillah dari alumni-alumni markas ini yang berhasil untuk kuliah ke Timur Tengah, alhamdulillah ya, apalagi ke Mesir, di sana lebih dari 1.000 orang ya, 1.000 orang kalau dihitung-hitung ya. Dan di sana juga ada teman-teman kita yang sudah sampai di Yaman ataupun di Maroko ataupun di Arab Saudi ya. Dan itu adalah salah satu kebanggaan kita ketika kita berhasil untuk mengantarkan mereka-mereka studi ke Timur Tengah. Karena jujur belajar di sana banyak hal-hal yang uh, kita kita rasakan hal-hal yang indah sekali. Karena dulu saya juga belajar di Yaman ya, di Yaman, dan di sana masya Allah tabarakallah. Makanya kita sangat senang sekali ketika bisa memberikan bantuan ya, untuk pembelajaran ke Timur Tengah. Harapan kami webinar malam hari ini menjadi salah satu langkah untuk antum semua untuk bisa mencapai impian-impian antum untuk eh, kuliah ke Timur Tengah ya. Mungkin demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada antum semua. Selamat menikmati webinar malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukron jazilan ila Ustadz Titris Trilaksito al-Magistir. البرنامج بعده الندوة العلمية لكن قبل ذلك أستأذن سأنطق باللغة الوطنية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Jadi sebelumnya saya ingin izin dulu untuk menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasi kita pada malam ini bisa sedikit mudah. Oke. Halo para pejuang beasiswa semuanya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga kalian semua masih semangat dan semangatnya masih tetap on fire ya.
Selamat datang di webinar nasional online yang diselenggarakan oleh Markas Arabia Pare Kediri, yang mana untuk malam ini temanya sangat keren, yaitu Speak Up mengenai kuliah gratis di luar negeri. Oke, acara ini khusus bagi kalian semua yang tengah memperjuangkan beasiswa di luar negeri. Oke, jadi malam ini kita akan belajar langsung dari sosok yang telah membuktikan bahwa ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Hadir di tengah-tengah kita semua seorang figur inspiratif yang sudah melalui berbagai macam rintangan yang akhirnya beliau bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri di salah satu universitas terbaik di dunia. Oke, beliau adalah Akhina Jihad Naufidul Haq Al-Bakalurius, penerima beasiswa S2 di Universitas Hamad di Qatar. Oke, jadi beliau insya Allah nanti akan memberikan tentang pengalaman, strategi, trik, dan tips bagaimana caranya kita agar bisa mendapatkan beasiswa secara full di Universitas Qatar tersebut. Oke, jadi siapkan catatan kalian dan fokus sampai akhir acara. Mari kita sambut dengan antusias dan semangat Akhina Jihad Naufidul Haq Al-Bakalurius. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Akhina Jihad. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Waalaikumsalam. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Markas Al Arabiyah dan Ustadz Tri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk istilahnya mempromosikan pengalaman saya dan membantu teman-teman sekalian untuk mungkin bisa mengikuti langkah yang telah saya tempuh sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya akan share presentasi, alhamdulillah. Walaupun kemarin saya cuma ada waktu sekitar 3 hari, tapi alhamdulillah masih ada menyempatkan waktu bisa menyiapkan presentasi. Oh ya, sebelumnya mungkin sedikit introduction tentang saya. Wait minutes. Wait minutes. Saya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, nama saya Jihad Nabizul Haq. Eh, Sebelum saya ke Qatar, saya menyelesaikan S1 saya di Turki. Jadi sebelumnya juga dari Turki ini saya lulus dari Pondok Iskarima, kalau ada yang pernah dengar namanya, di Karanganyar, Pondok Iskarima. Kemudian selesai dari Pondok, saya mengabdi sekitar 2 tahun di Papua, jadi imam dan mengajar di Pondok Hidayatullah. Kemudian 1 tahun setelah itu saya berangkat ke Turki untuk melanjutkan S1 dengan jurusan yang sama yang sekarang ini saya tempuh, yaitu jurusan Ekonomi Islam, Islamic Finance. Habis setelah dari Turki, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan studi S2 saya di Qatar, lebih tepatnya Hamad bin Khalifah University yang berada di Doha. Ya, itu sedikit apa namanya introduction dari saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanya di akhir session. Nah, itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai presentasinya ada sedikit video pendek tentang Hamad bin Khalifah bisa kita tonton bersama.
Ya, ya sebagai ini apa namanya pembukaan ya, sedikit pendek intro tentang Hamad bin Khalifah. Oh, putus-putus layarnya, no audio, oke. Nggak masalah itu audionya, nggak ada audio sebenarnya. Itu cuma ada background musik kecil aja. Jadi nggak masalah kalau nggak ada videonya, nggak ada audionya. Oke, jadi Hamad bin Khalifah ini, dia adalah salah satu universitas yang didirikan oleh Hamad bin Khalifah Al Thani, yaitu beliau ini eh, emir Qatar, atau kalau kita apa namanya ekuivalennya kalau di Indonesia adalah presidennya lah, emir Qatar. Beliau dengan nama Hamad bin Khalifah. Nah, di program ini, beliau ini memiliki mendirikan Qatar Foundation, Yayasan Qatar, kalau bahasa Indonesianya Qatar Foundation. Nah, di Qatar Foundation ini mereka mendirikan dinamakan Education City. Education City. Sekitar apa namanya besarnya sekitar 12 kilometer apa namanya kilometer hektar, dan di dalam Qatar Foundation ini dan di dalam Education City ini ada 8 universitas. So, ini adalah apa namanya list universitas yang ada di dalam Education City ini. Hamad bin Khalifa University ini adalah salah satu universitas itu dalam sini. Kemudian nah, Hamad bin Khalifa University ini baru hitungannya masih baru, yaitu kita ini didirikan pada tahun 2010 eh, sebagai salah satu eh, apa namanya universitas yang dibangun oleh Qatar Foundation sebagai proyek mereka, visi mereka untuk menjadikan Qatar sebagai salah satu pusat pendidikan dan inovasi. Universitas ini juga yang perlu digarisbawahi adalah fokusnya lebih ke dalam penelitian, research, fokusnya dalam kepenelitian. Situ, kemudian ini adalah visi dan misinya. Saya kira tidak perlu dijelaskan lebih dalam ya. Kemudian di dalam universitas ini kita ada eh, sekit ada 980 students yang sekarang belajar di dalamnya. Ada 120 fakulti. Alumni Qatari studentnya ada 600 dan alumni secara khususnya ada 2.100. Tuh. Kemudian di dalam universitas ini kita ada 6 6 fakultas. Kampus ini sebenarnya tidak besar, sama seperti kampus-kampus yang lain. Jadi ada kotakannya apa ini? Jadi kampusnya sebenarnya nggak terlalu besar, karena mereka fokusnya lebih ke kualitas daripada kuantitas. Kita cuma ada 6 fakultas saja di Universitas Ahmad bin Khalifah ini. College of Islamic Studies, College of Science and Engineering, menghalang tulisannya. Kotakannya yang mana ya? Ini masih ada kotakannya? Masih? Oh, di layarnya muncul. Kalau sekarang bagaimana? Masih ada iklan? Nggak, nggak ada iklan. Coba kita ulangi ya. Munculnya waktu kalau saya ngomong begini, ada nggak? Ada kotaknya lagi nggak? Oh gitu. Oke, 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 oke. Ya, saya ngecek chat, saya buka chat makanya tadi tertutup ya. Maaf, maaf.
Saya tutup kalau gitu chatnya. Pinggirin ke atas semua. Oke. 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 Ya, ya. Tamam, tamam. Oke, oke. Sudah saya tutup kolom chatnya. Oke, lanjut lagi kembali ke materinya ya. Jadi di Hamad bin Khalifah, uh, wala- wal- sebelumnya juga saya kasih disclaimer sedikit karena walaupun judulnya saya beri apa namanya adalah Qatar, beasiswa di Qatar, tapi mungkin di pertemuan saat ini kita fokusnya lebih ke Hamad bin Khalifah University karena saya yang paling tahu di universitas ini. Nah, tadi jadi kita ada enam fakultas, yaitu Fakultas College of Islamic Studies, College of Science and Engineering, College of Health and Life Sciences, College of Humanities and Social Sciences, College of Law, College of Public Policy. Kebanyakan kita orang Indonesia yang di kampus ini di Hamad bin Khalifah, kita berada di College of Islamic Studies di sini. Paling banyak kan ada di sini. Ada satu juga di College of Public Policy. Kalau yang sekarang sedang eh, menempuh pendidikan di sini, yang dari Indonesia, yang international student, kita ada empat orang, di sini. Kita 3 orang berada di College of Islamic Studies dan satunya ada di College of Public Policy. Nah, kemudian ini adalah jurusan yang ada di bawah College of Islamic Studies di Fakultas Islam, Pendidikan Islam ada kita di sini ada 8. Master of Arts in Counseling Psychology, PhD in Islamic Studies, Master of Arts in Applied Islamic Ethics, kemudian ada Architecture, Islamic Finance and Economy, Islam and Global Affairs, kemudian ada juga Master of Art in Contemporary Islamic Studies, dan yang terakhir Master of Science in Islamic Finance. Nah, saya berada di yang terakhir ini, di Master of Science in Islamic Studies. Master of Science in Islamic Finance. Ada satu lagi sebenarnya tidak tercantum di sini. Ini juga sebenarnya banyak juga orang sebelumnya orang Indonesia, ada satu orang, bukan banyak, ada satu orang yang pernah di jurusan ini, lulus dari jurusan ini, yaitu Master of Arts in Contemporary Islamic Studies. Dia masih satu jurusan dengan ini, cuman dia menggunakan bahasa Arab. Fiqh and Society nama jurusannya, tapi tidak dicantumkan di sini. Nah, jurusan yang lainnya semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Cuman satu jurusan aja yang menggunakan bahasa Arab, yaitu jurusan tadi yang saya sebutkan, yaitu jurusan Fiqh and Society. Nah, kemudian ini, ini adalah salah satu kelebihan terbesarnya Hamad bin Khalifah yang saya sebutkan tadi. Jadi kan ini kita hidup di lingkungan education city. Jadi kota pendidikan. Kota pendidikan. Jadi salah satu nilai positif terbesarnya kalau kalian bisa diterima di kampus ini di Hamad bin Khalifah, yaitu adalah karena ini emang adalah pusat pendidikan. Hampir setiap hari pasti ada konferensi-konferensi, acara-acara tentang pendidikan, eh, apa namanya, acara-acara di industri dan segala macamnya itu pasti ada hampir setiap hari. Nah, ini contohnya yang di bulan Januari saja bisa kita lihat itu tidak ada hari kosong yang tidak ada apapun sama sekali. Pasti di setiap hari itu pasti ada acara. Dan kadang-kadang pun ada acara-acara yang tidak diliskan di sini, eh, dan sifatnya lebih ke misalnya kalau ada Syekh datang ke sini. Contohnya kemarin kita ada kedatangan Syekh dari Amerika, Umar Sulaiman. Beliau adalah aktivis orang Palestina. Beliau sempat mengisi juga di sini beberapa kali. Nah, kemudian ini adalah biayanya apabila kalau kita tidak mendapatkan beasiswa sama sekali. Nah, jadi kalau mendaftarkan di Hamad bin Khalifah itu walaupun kita mendaftar itu walaupun kita diterima itu tidak pasti akan mendapatkan beasiswa. Ada kemungkinan kita tidak mendapatkan beasiswa. Nah, kalau tidak mendapatkan beasiswa
Ini adalah apa namanya, biayanya. Bisa dilihat sangat besar sekali. Buat catatan juga, jadi satu rial di Qatar itu hitungannya kalau dirupiahkan adalah sekitar 4.400. Hmm. Nah, tapi HBKU atau Hamad bin Khalifa University, mereka apa namanya, menyediakan beasiswa untuk international students, dan beasiswanya ini tidak main-main karena mereka memberikan eh, beasiswa dengan udah 100% full tuition waiver, sama sekali tidak membayar semesteran. Kemudian per bulannya akan diberikan uang saku stipends untuk master dan PhD program, akan diberikan stipends atau uang saku per bulannya sekitar bukan sekitar, lebih tepatnya yang tahun ini itu 12.000 Qatari Riyals. Jadi baru dinaikkan tahun ini. Tahun sebelumnya sekitar cuma 5.000. Nah, tapi tahun ini dinaikkan menjadi 12.000 Qatari Riyals, atau kalau dijumlahkan ke rupiah itu sekitar 50 juta. 50 juta. Jadi 50 juta per bulan uang saku. Hmm. Tapi tetap perlu kita walaupun dapatkan stipend juga, kita harus membayar apa namanya, asrama, dan juga uang semesterannya tidak 50%. Kalau yang 100% itu untuk yang PhD. Nah, saya ulangi ya, jadi lebih saya konfirmasi lagi dari awal. Jadi kalau masters, kalau mendapatkan beasiswa full, itu beasiswanya tadi itu uang saku 12.000 dalam 1 tahun, karena dikurangin dengan musim panas, 3 bulan musim panas gitu libur. Dalam musim panas ini tidak mendapatkan beasiswa uang saku. Jadi kita eh, untuk 9 bulan, 1 tahunnya, dalam 1 tahun 1 bulannya itu dikasih 12.000 Qatari Riyals. Akan tetapi kalau yang di program Masters S2, kita tetap harus membayar 50% uang semesteran dan uang asrama. Itu untuk yang master. Uang uang apa namanya? Tapi walaupun nanti telah dipotong untuk asrama, makan dan uang semesteran pun, nanti kita tetap akan dapatkan uang yang sangat banyak. Mungkin kira-kira per bulannya itu bisa kita tabung sekitar 7.000 Qatari Riyals. Nah, 7.000 itu kalau pengen tahu berapa rupiah, tinggal dikali 4,4 aja. Berapa itu hasilnya. Kalau untuk yang PhD, kalau yang doktoral, itu mereka jauh lebih bagus lagi, apa namanya, offersnya. Jadi mereka udah mendapatkan beasiswa 12.000 per bulan. Itu bukan cuma 8 bulan, tapi full 1 tahun. Jadi selama 1 tahun 12 bulan itu mereka mendapatkan beasiswa 12.000 Qatari Riyals, dan juga 100% tuition waiver. Sama sekali tidak membayar semesteran, dan apa namanya, mereka pendidikannya jumlahnya 4 tahun. Periode pendidikannya 44 tahun. Ya, jadi emang perlu saya sebutkan karena biasanya yang paling banyak ditanya, saya beberapa kali pernah ditanya tentang beasiswa Qatar. Pertanyaan paling besarnya biasanya seputar di ini, di uang saku sini. Nah, kemudian ini adalah gambaran secara umumnya, secara ringkasnya tentang apa namanya, proses pendaftarannya. Kalau kita simpulkan ada 5 steps, ada 5 langkah. Yang pertama adalah create accounts. Di mana create account-nya? Gampang sekali, tinggal di Google aja, tinggal tanya aja, tinggal ketik HBKU Hamad bin Khalifa University admissions. Nah, nanti akan di paling atas biasanya akan keluar link yang paling pertama. Nanti di sini bisa kita lihat di sini screenshotan websitenya. Nanti setelah mungkin dari acara ini bisa kali dicoba masing-masing untuk membuat akun. Pertama buat akun, kemudian submit application, dimasukkan aplikasinya.
kemudian upload documents and reference, masukkan semua dokumen yang diminta, kemudian referensi dan segala macamnya. Kemudian application review, setelah semua dokumennya complete dan diterima, pihak universitas akan mengevaluasi application ya, pendaftarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah receive offer of admissions. Kalau dari berkas, kalau dari segi berkas kita lulus, kita diterima, kita akan diundang untuk eh, mengikuti wawancara, interview yang akan diadakan oleh profesor-profesor yang ada di Ahmad bin Khalifah sesuai dengan fakultas, sesuai dengan jurusan yang kita daftar. Nah, nanti setelah kalau dari wawancara itu kita lulus, kita akan mendapatkan offer untuk tanda tangan kontrak beasiswa di situ. Nah, kemudian ini adalah important dates atau tanggal yang penting ya, yang berhubungan dengan pendaftaran di Ahmad bin Khalifah. Jadi pendaftarannya tutup tanggal 2 Februari 2025, atau sekitar 1 minggu lagi, jadi nggak banyak waktunya. Tapi tidak perlu khawatir sebenarnya. Saya yang tahun lalu juga saya mendaftar itu 1 minggu setelah 1 minggu sebelum 1 minggu sebelum tutup. Jadi sekarang ini saya daftar itu. Saya selesaikan pendaftarannya 1 minggu, kemudian saya tutup pendaftarannya 1 minggu, kemudian sekitar bulan Juni saya mendapatkan email dari staf HBKU untuk mengikuti interview wawancara. Besoknya saya wawancara, kemudian 1 minggu kemudian saya mendapatkan offer scholarship beasiswa itu. Karena alhamdulillah kemudian di Agustus saya langsung berangkat ke sini. Kemudian ini breakdown eh, gambaran secara umum tentang requirement, tentang syarat-syarat pendaftarannya. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi adalah online form. Jadi harus menyelesaikan pendaftaran yang tadi di website yang tadi saya tunjukkan di sini, online form. Kemudian personal statement, atau kita di bahasa Indonesianya itu biasanya kita sebut surat motivasi. Kemudian CV, saya rasa semuanya tahu tentang CV. Kemudian juga academic transcript, official record of academic performance, transkrip akademik yang berisikan IPK dan segala macamnya. Kemudian reference, letter of recommendation from 2 referees. Kalau di Ahmad bin Khalifah kita diminta di sini 2, tidak lebih dan tidak kurang, 2 rekomendasi. Nah, kemudian juga language test results. Ini kalau misalnya kalian daftar dengan jurusan bahasa Inggris, yang menggunakan pengantarnya bahasa Inggris, itu nanti diminta IELTS atau TOEFL, paling minimal nilainya yang diminta oleh mereka adalah 6,5. 6,5. Kemudian untuk standardized test results ini biasanya diminta di beberapa fakultas, beberapa jurusan, tapi tidak secara umum. Itu kadang-kadang kita diminta tes GMA atau GMAT, GRE atau GMAT, yes. Itu. Ini secara umumnya aja. Nah, kemudian ini adalah comprehensive financial benefits. Jadi benefits apa aja yang kita dapatkan, manfaat-manfaat apa aja yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita alhamdulillah berhasil mendapatkan kesempatan beasiswa di Ahmad bin Khalifah ini. Yang pertama adalah monthly stipend, sudah saya sebutkan sebelumnya. Itu 12.000 jumlahnya, 12.000 Qatari Riyals per bulan. Kemudian free transportation. Jadi dari perjalanan dari Qatar Foundation, bukan Qatar, dari asrama Qatar Foundation ke kampus kita. Jadi kan tadi saya sebutkan, jadi satu kompleks besar ini isinya lebih dari 1 universitas, ada 8 universitas ini. Nah, jadi transportasi di dalam Education City ini free. Kita ada tram, ada kereta tram yang
beroperasi di sini setiap 5 menit pasti ada satu kereta yang lewat. Itu free, kita bisa menggunakan itu dengan mudah tanpa kartu atau segala macamnya. Ada juga kita di sini menyediakan skuter atau sepeda yang bisa kita gunakan, free juga. Ada yang free, ada yang juga kita perlu bayar. Kemudian eh, free Arabic course. Nah, ini karena relevan dengan markas Al Arabiah. Ada kita di sini menyediakan untuk yang diterima di sini ada free Arabic course, tapi sifatnya dia optional. Kalau misalnya ada yang ingin mendapatkan kursus bahasa Arab gratis, nah di sini bisa mendapatkan itu. Kemudian job opportunities itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau di Qatar itu kita di sini gajinya sangat besar, dan kalau bisa mendapatkan di sini diterima di Qatar itu kita akan membuka gerbang untuk bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Ada juga yang perlu saya sebutkan, kita di sini ada sebutannya kerja CDA. Jadi kalau kita berada di asrama sini, itu kita bisa mendaftar menjadi asisten, Community Development Assistant sebutannya. Itu gajinya juga lumayan per bulan, sekitar 2.100 Qatari Riyals atau 8 juta, 9 juta. Dan pekerjaannya pun kita tidak ada jam kantoran atau apa. Cuman kalau kita istilahnya sebagai ketua asrama lah, penanggung jawab asrama. Cuman pekerja seperti itu tapi mendapatkan gaji 2.100. Nah, teman kita ada satu orang Indonesia, kakak kelas saya, sekarang beliau CDA ini. Itu salah satu job opportunities. Research funding, kalau misalnya kalian ada eh, membutuhkan financial support, membutuhkan apa namanya tunjangan uang untuk penelitian, nah, kita sini juga peluangnya sangat besar, sangat mudah untuk mengajukan itu tadi research funding. Travel opportunities. Nah, juga kita kalau misalnya kita diterima di universitas ini, per semesternya kita ada kesempatan untuk pergi konferensi ke negara lain, fully funded, jadi 100% dibayarkan oleh kampus kita, dari universitas kita. Tuh di sini. Kemudian ini general eligibility, jadi kelayakan, dari secara kelayakan, secara umumnya. Nah, citizenship, jadi eh, dibagi menjadi 3 sebenarnya. Secara citizenship di Qatar ini, bukan cuma di Hamad bin Khalifa University, secara umumnya di kampus-kampus di Qatar, itu terbagi menjadi 3 secara citizenship. Either dia international students, Qatari nationals, atau juga Qatari residents. Jadi Qatari mereka dan 3 ini mereka jalur mendaftarnya berbeda. Nah, kita sebagai international students biasanya kita cuma mendaftar di sini kalau kita mendapatkan beasiswa. Nah, kalau Qatari nationals dan Qatari residents itu mereka tidak tanpa beasiswa. Jadi mereka membayar full. Atau kadang ada yang mereka membayarnya 50%. Nah, Qatari nationals ini, Qatari residents ini itu mereka adalah orang, jadi berbeda ya antara Qatari nationals dengan Qatari residents. Qatari nationals itu orang Qatar asli, mereka yang emang darahnya emang darah Qatar, dan ada juga Qatari residents, itu mereka adalah orang orang luar yang mereka dari kecilnya atau mereka berdomisili di Qatar ini sudah lama, bertahun-tahun lamanya, yaitu mereka masuk Qatar Residence. Nah, untuk Qatar Resident dan Qatari Nationals itu mereka tidak tanpa beasiswa mendaftarnya, diterimanya dan mendaftarnya. Akan tapi mereka ada berbeda dengan kita international students, mereka karena tidak punya kontrak, mereka tidak punya kontrak beasiswa, mereka boleh bekerja, mereka juga apa namanya memiliki hak-hak spesial berbeda dengan kita. Kemudian dari age, dari umur itu open to all age ya. Jadi kita walaupun misalnya umurnya 40 tahun masih tetap bisa mendaftar di kampus ini. Senior kita sendiri orang Indonesia yang berada di sini yang sekarang sedang belajar itu beliau umurnya sekarang udah 36, udah anak beliau sudah 3 tapi masih bisa mendaftar di sini. Ada juga yang umurnya beliau 32,
Beliau juga ada di sini, jadi tidak masalah. Secara umur tidak masalah. Kemudian language proficiency sudah saya sebutkan tadi. Untuk yang bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, itu IELTS-nya minimal skornya 6,5. Atau kalau misalnya S1 itu menempuh S1-nya di kampus, di, di luar negeri, dengan bahasa pengantarnya dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, itu mereka tidak membutuhkan IELTS. Contohnya seperti saya sebelumnya, karena saya di Turki, itu saya menyelesaikan S1-nya dalam bahasa Inggris. Jadi saya tidak perlu memberikan sertifikat IELTS. Jadi kalau antum-antum sekalian ada yang memiliki apa namanya kondisi yang sama, S1-nya di luar negeri dan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, nah itu kita tidak diperlukan untuk memberikan sertifikat bahasa. Kemudian secara academic qualifications, I think this is obvious. Graduate program and equivalent degree, jadi perlu untuk menunjukkan apa namanya, menunjukkan ijazah kalau kalian telah lulus. Akan tetapi juga bisa diberikan pengecualian untuk mereka yang akan lulus di tahun itu. Jadi misalnya kalau seperti saya sebenarnya, saya mendaftar itu waktu saya belum lulus dari kampus saya di Turki. Jadi tahun ini saya akan lulus, dan di tahun itu sebelum saya lulus itu saya mendaftarkan di HBQ ini, Hamad bin Khalifa University. Jadi setelah saya lulus, langsung 2 bulan setelah saya selesai pulang dari Turki ke Indonesia cuma 1 minggu 2 minggu, saya langsung lanjut lagi ke Qatar. Nah, jadi ini juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian atau ada salah satu dari teman kalian, keluarga kalian yang tahun ini akan lulus, nah sekarang sudah bisa mendaftar di HBK University. Tuh. Kemudian secara academic requirement dari syarat secara akademiknya, GPA, kemudian dari referensi academic transcript dan standardized. Sebelumnya saya sudah sebutkan ini. Mungkin yang perlu digarisbawahi dari halaman ini adalah dari segi GPA-nya untuk bisa mendaftar di Hamad bin Khalifah paling minimal itu 3. Itu paling minimal adalah 3. Akan tapi karena sebelumnya sudah saya sebutkan ya, karena beasiswanya itu emang sangat bahasa kasarnya itu menggiurkan. Jadi emang kompetensinya itu sangat ketat, kompetensinya itu sangat sangat berat. Dikarenakan itu saya kira paling minimal untuk kemungkinan diterima itu IPK paling minimal 3,5. Atau mungkin kalau IPK-nya tidak bagus, IPK-nya mungkin di bawah 35 itu masih mungkin diterima, tapi eh, harus ada aspek yang bisa mengkompensasi kekurangan ini. Contohnya pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini juga sangat bisa salah satu hal yang sangat diperhatikan. Jadi misalnya walaupun dia itu lulus kuliahnya misalnya 10 tahun yang lalu, menyelesaikan S1 10 tahun yang lalu, IPK-nya nggak terlalu bagus. Akan tapi kalau dia itu misalnya bukan lulus, dia punya pengalaman kerja di Central Bank. Nah, itu kemungkinan diterimanya juga tinggi. Situ, pengalaman kerja. Nah, kemudian ini mungkin di titik yang pentingnya juga, yaitu tentang tips agar diterima di HPKU. Sebelum meeting ini, saya eh, saya bertemu dengan kakak kelas saya yang di sini di kampus ini. Saya menanyakan pendapat beliau-beliau tentang tips agar diterima di HPKU, apa tips dan triks. Nah, saya kumpulkan menjadi 4 poin terbesar. Nah, dan poin yang pertama ini adalah eh, yang paling perlu diperhatikan kalau kalian ingin diterima di Hamad bin Khalifa University. Sebenarnya ini bukan terbatas kepada Hamad bin Khalifa University aja ya, tapi juga kalau kalian ingin diterima di kampus manapun, khususnya yang di luar negeri, nah itu ini adalah poin-poin yang pentingnya. Yang pertama adalah membuat motivational letters atau statement of purpose yang kuat. Ini sebenarnya banyak tutorialnya di YouTube atau di
Google, banyak bisa kalian baca-baca sendiri bagaimana cara membuat CV, motivational letter, statement of purpose, dan segala macamnya. Nah, ini saya cuma ingin menggarisbawahi 4 poin terbesar aja. Kalau kalian ingin bagaimana caranya membuat motivation letter yang baik. Yang paling pertama itu adalah tentukan tujuan. Nah, ini sangat penting sekali. 4 poin ini harus ada di dalam motivation letter kalian. Pertama adalah di tujuan ya. Jelaskan tujuan akademisi dan profesional. Tujuannya kalian mendaftar di jurusan ini itu apa? Harus spesifik juga ya. Jangan kalian tidak bisa memberikannya secara general, tapi spesifik. Misalnya kalian mendaftar di jurusan Islamic Studies. Nah, kalian juga jelaskan juga tujuannya kenapa kalian mengambil jurusan ini. Misalnya eh, salah satu contoh yang bisa kita cantumkan di sini, misalnya kalian ingin eh, menaikkan level educations di Indonesia. Nah, salah satunya itu bisa kita cantumkan di situ. Kemudian soroti kontribusi masa ke depan. Dan bisa ini dari segi kontribusi masa depan ini itu harus juga kita masukkan dari segi bukan cuma dari segi industri atau pekerjaan, tapi juga harus dari segi research atau penelitian. Jadi misalnya akan misal kalau PhD itu wajib pasti ya. Kalau yang untuk yang S2 itu juga perlu wajib kalian cantumkan research interest. Jadi area penelitian yang kalian minati. Contohnya kalau misalnya saya di Islamic Finance, bisa saya cantumkan misalnya di Islamic Banking, atau misalnya bisa saya cantumkan juga di Behavioral Finance, dan segala macamnya. Nah, kalian bisa juga tambahkan sedikit, misalnya 1 paragraf aja, tentang research, tentang penelitian kalian yang akan kalian gunakan, misalnya di tesis kalian. Nah, itu juga. Nah, kemudian saya sebutkan sebenarnya di poin pertama dan poin ketiga itu kurang lebihnya sama. Cuman yang pertama itu secara lebih general, secara umum, tujuan kalian. Kemudian juga sebutkan tujuan kalian secara spesifik untuk program itu. Alasan kenapa kalian memilih HBKU, alasan kenapa kalian memilih program itu. Dan bisa lebih bagus lagi kalau kalian bisa menyebutkan seenggaknya 1 nama profesor ternama di sini, di HBKU. Nah, ini juga salah satu mungkin yang apa namanya eh, perlu digarisbawahi. Jadi di sini di Hamad bin Khalifa University ini salah satu hal positifnya juga adalah profesor-profesor kita, dokter-dokter kita di sini itu semuanya world class. Kelasnya itu kelas dunia. Mereka itu eh, karena Qatar ini mereka kan uangnya banyak ya. Jadi mereka bisa mengundang profesor-profesor yang terkenal-terkenal memberikan gaji yang sangat besar. Di sini saja contohnya cuma staf biasa. Staf di sini Hamad bin Khalifa itu gajinya per bulan 25.000. Ini yang saya dengar ya. 25.000 Qatari Riyals, atau kita bisa dirupiahkan sekitar 100 juta. Itu cuma staf aja. Kalau profesornya itu mereka saya dengar, tidak tahu saya benar apa namanya, saya tidak bisa mengkonfirmasi. Itu pasti di atas pastinya di atas dari staf ini. Mungkin bisa sampai 200 juta atau 300 juta. Nah, maka karena mereka punya biaya sebanyak itu, mereka bisa mengundang banyak profesor-profesor ternama di dunia. Nah, jadi ya, ini bakal mudah bagi kalian untuk mencantumkan seenggaknya 1 nama dari profesor di sini di Hamad bin Khalifa University, terutama sesuai dengan fokusnya. Jadi kan setiap profesor itu mereka biasanya mempunyai fokusnya masing-masing kan. Misalnya ada profesor yang dia fokusnya di Islamic Banking. Nah, kalian bisa cari tahu, kalian bisa mengadakan penelitian gimana cara penelitian misalnya dari kalian cari tahu di website Hamad bin Khalifah, di fakultas yang kalian daftar itu siapa profesor-profesornya, kemudian profesor mana yang sesuai dengan research interest kalian.
Nah, itu kalian bisa sebutkan namanya juga di motivation letter. Misalnya kalian bisa jelaskan kalau kalian telah banyak membaca karya-karya beliau dan maka itu saya berminat ingin belajar dari beliau segala macamnya. Kalian bisa bagaimana lah caranya bahasanya sendiri. Kemudian sebutkan pencapaian, sertakan pencapaian relevance. Nah, ini mungkin satu aja di sini, tapi untuk pencapaian lebih secara garis besarnya mungkin bisa dicantumkannya di CV. Karena nanti saat kalian mendaftar di HBKU ini, kalian tidak bisa mengupload sertifikat. Nah, karena misalnya ada sertifikat penghargaan atau apa, tidak bisa, mereka tidak menyediakan eh, tempat untuk mengupload dokumen-dokumen seperti itu. Nah, karena itu kalian mencantumkannya di mana? Di antara di motivation letter atau di CV. Hmm. Lanjutkan saja karena waktunya nggak banyak. Mungkin saya agak bercepat sedikit. Ini kemudian siapkan dokumen pendukung berkualitas tinggi dari secara CV, esai penelitian. Nah, ini juga mungkin nggak semua jurusan meminta esai penelitian. Akan tapi kalau kalian ingin daftar di jurusan Islamic Studies, itu nanti akan diminta esai penelitian. Itu paling minimal eh, diminta 2 halaman. Jadi kalian menuliskan tentang ap- eh, apa penelitian kalian yang ingin kalian dalami. Di situ kalian masukkan di situ. Kemudian surat rekomendasi. Ya, garis yang perlu diperhatikan dalam surat rekomendasi ini adalah eh, kita harus mencari profesor atau tokoh terkenal untuk menulis surat rekomendasi. Jadi saya sering lihat itu banyak orang yang salah paham dalam masalah meminta surat rekomendasi ini. Jangan meminta ke seseorang yang walaupun dia kelihatannya penting bagi kita, misalnya bupati atau siapa, nah tapi mereka sama sekali nggak relevan, sama sekali nggak ada hubungannya dengan jurusan yang kita daftar. Nah ini itu adalah kesalahan besar sebenarnya. Contohnya saya sebelum untuk recommendation letter saya minta ke Profesor Sutar Amin Hidayat dan Profesor Burhan Uluyo. Itu beliau dua orang ini beliau adalah salah satu tokoh ternama di jurusan Islamic Finance di Islamic Finance Files. Langkah lebih baiknya kalian cari profesor yang dia itu punya nama di internasional, bukan cuma di Indonesia. Itu. Kemudian dari CV, nah ini juga salah, banyak juga orang yang salah dalam pembuatan CV. Itu kita jangan menggunakan CV kerja. Berbeda ya, antara CV akademik dan CV kerja itu berbeda. Kalian bisa coba lihat di Google, di internet, contoh-contoh CV Harvard. Nah, kalian bisa menggunakan itu sebagai contoh. Jangan menggunakan CV pekerja, karena itu fokusnya berbeda. Itu di sini. Kemudian poin ketiga adalah persiapkan wawancara yang baik. Nah, tadi itu setelah kalau kalian lulus dari berkas, dari seleksi berkas akan ada wawancara. Dan wawancara ini, itu nanti kalian cuma diberi waktu 1 minggu, 1 hari. Setelah 1 hari telah diumumkan kalau kalian akan wawancara dari sampai ke tanggal wawancaranya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian persiapkan dari jauh hari untuk wawancaranya. Waktu saya wawancara ini, itu saya siapkan 5 halaman. Jadi saya cari eh, apa namanya potensi-potensi pertanyaan apa aja yang akan ditanyakan di wawancara, wawancara untuk apa namanya S2. Misalnya apa namanya introduce yourself itu pasti pertanyaan yang pasti akan ditanyakan. Introduce yourself, terus apa namanya kenapa kalian memilih jurusan ini segala macamnya itu kalian nanti bisa kalian coba cari di internet apa aja potensi-potensi pertanyaannya dan dari setiap potensi pertanyaan itu kalian siapkan jawabannya. Nah dari itu waktu saya daftar di sini itu saya siapkan 5 halaman sampai 5 halaman 5 halaman potensi pertanyaan dan potensi jawaban. Nah tapi qadarullah ternyata cuma kita diberi waktu 15 menit 15 menit harus selesai.
Nah, jadi saya sebenarnya salah itu. Saya menyiapkan 5 halaman itu salah. Harusnya kalian siapkan 2 versi. Versi panjang dan versi pendek. Versi panjang bisa kalian 5 halaman, tapi versi pendek ini kalian siapkan kalau misalnya kalian cuma diberi waktu 15 menit. Nah, jadi berbedanya apa? Kalau yang 15 yang panjang tadi kalian bisa sedetail apapun. Nah, kalau yang pendek itu kalian harus bisa memberikan poin kalian dengan seringkas mungkin. Karena satu pertanyaan itu kalian cuma diberi sekitar 3 menit aja. Dan untuk apa namanya istilahnya kan kalau wawancara itu kita seperti mempromosikan diri kita. Mempromosikan diri kita kalau kita itu layak untuk menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Itu kan intinya dari wawancara kan. Nah, karena cuman kita diberi 15 menit, kan otomatis itu apa namanya membutuhkan effort yang lebih. Karena kita waktunya sangat pendek. Nah, ini sebenarnya saya kira tidak perlu saya jelaskan masing-masing. Tapi bisa kalian catat. Ini adalah poin-poin yang perlu kalian perhatikan untuk memberi untuk bisa lulus tes wawancara. Tunjukkan percaya diri, ekspresikan antusiasme, jelaskan motivasi, detail pencapaian, aspirasi masa depan, dan segala macamnya. Dan terakhir, yang walaupun kelihatannya itu sepele, tapi juga sangat penting, yaitu adalah kita harus memenuhi persyaratan administrasi. Apabila saat kalian pengunggah dokumen itu harus dipastikan diunggah dengan benar, jangan sampai ada yang salah. Kemudian dari persyaratan juga jangan sampai kalian ada yang salah, perlu diteliti 2 kali. Tidak cukup cuma 1 kali aja. Kemudian juga periksa email setiap hari atau setengahnya 1 minggu, enggak sekitar setiap 2 hari, 3 hari setelah kalian apa namanya mengsubmit application kalian, itu perlu diperiksa email kalian setiap 1 hari, 2 hari sekali. Karena biasanya kadang-kadang kalau misalnya kita ada dokumen yang kurang cocok atau dokumen yang salah menurut staff, nah itu nanti kita bisa akan dihubungi oleh staff HBKU, staff universitas ini. Dan kalau kalian tidak apa namanya bisa respons dengan cepat, nah itu bisa nanti istilahnya kursi kalian akan diambil oleh orang lain. Tuh, kemudian dari secara for personal qualities apa aja yang kualitas seseorang yang biasanya dilihat saat kalian itu mendaftar HBKU, bukan HBKU saja, universitas-universitas yang lain, dari motivasi dan komitmen, tujuan akademisi, tujuan profesional, ketahanan dan kemampuan beradaptasi, leadership, kemudian kemampuan komunikasi verbal atau non-verbal. Nah, ini hal-hal personal qualities ini adalah biasanya yang sangat diperhatikan oleh mereka, oleh enrollment staff, enrollment committee. Terakhir itu adalah ada additional tipsnya, ini mungkin di sini. Incomplete application, document completion, leadership demonstration. Saya kira waktunya sudah melebihi 30 menit. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan. Ada beberapa video, tapi mungkin bisa kita setel videonya, apa namanya, bisa disambi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini perlu saya berikan ke MC atau bisa saya lanjutkan sendiri untuk pertanyaannya? Oke, mungkin dikembalikan dulu ke MC. Ya, silakan. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan oleh ahli jihad Nafidul Haq Al-Bakalurius. Oke, dan saya yakin pasti di sini banyak sekali yang ingin bertanya langsung kepada beliau. Oke, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan dan kami berikan 2 sesi, untuk satu sesinya 3 pertanyaan. Oke, bisa langsung angkat tangan? Ya, saya sudah Oke. raise.
Untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada Saudara Muhammad Iqbal Azhari. Silakan Saudara Muhammad Iqbal Azhari untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Iya. Oke. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon maaf ini sebelumnya kamera saya lagi bermasalah, jadi nggak bisa aktif kamera seperti itu. Saya mohon maaf sekali. Mungkin langsung saya to the point ini ke Mas Jihad. Mas, bagaimana untuk aplikasi yang PhD program? Saya kebetulan ada rencana untuk ngambil PhD program di Islamic Studies. Apakah itu bisa istilahnya apa ya, family allowance gitu, istilahnya bisa bawa keluarga ke sana? Dan apakah kalau untuk ngeplay apa namanya submissionnya itu apakah langsung dari website saja itu udah langsung tercover dengan beasiswa nggak seperti itu? Kemudian ini yang lebih prefer itu yang IELTS atau TOEFL ya untuk bahasanya. Terima kasih, mungkin itu saja. Iya. Bisa langsung saya jawab. Ya, jadi apa namanya? Tadi pertanyaan tentang keluarga ya. Ya, bisa membawa keluarga di sini. Kita disediakan eh, apa namanya asrama khusus untuk keluarga. Jadi kita di asrama di sini karena Qatar ya, kita bukan di bukan di desa. Karena Qatar juga mereka orang-orang Qatar itu kan seperti yang kita tahu GDP-nya per kapita mereka tertinggi. Jadi hidupnya mereka mewah. Karena itu juga terrefleksi juga di asrama yang mereka berikan kepada orang internasional. Itu kita diberikannya walaupun sebutannya asrama itu sebenarnya lebih dekat ke hotel. Jadi kita di satu orang itu dikasih hotel sendiri istilahnya. Satu kamar hotel atau ada sebenarnya ada beberapa pilihan dari asrama itu bisa kita pilih ada beberapa tipe asramanya. Ada yang tipe apartemen, ada yang tipe cuma satu kamar tapi apa namanya? Sendiri atau ada juga yang kalau ingin menghemat uang bisa yang tipenya yang share yang berdua itu biasanya lebih murah. Dan untuk yang keluarga mereka ada juga sendiri tipe apartemen yang khusus untuk keluarga itu disediakan juga oleh mereka. Bisa membawa satu anak yang masih kecil atau misalnya kalau anaknya lebih dari satu dan dua dan anaknya udah besar itu qadarullah kita harus tinggalnya di luar. Tapi tadi walaupun tinggal di luar pun tidak masalah karena tadi kita udah biayanya udah ditanggung oleh Qatar Foundation 12.000 per bulan dan kalau tinggal di luar itu biayanya nggak besar. Bisa kita cari yang uang apa namanya kalau pengen hemat bisa kita cari yang kita di bawah 3.000 lah sekitar 3.000 per bulan itu bisa kita cari. Kemudian dari bahasa yang lebih dilihat itu IELTS IELTS, oke. ya IELTS lebih dilihat poin 6,5 tadi itu. Kemudian beasiswa ya dia dari website itu sudah apa namanya nanti waktu kalian mendaftar di website waktu Anda mendaftar di website itu akan ada pilihan yang bisa kita apa namanya kita centang tentang beasiswa. Jadi antara kita menerima apa namanya membutuhkan beasiswa atau tidak membutuhkan beasiswa. Nah, itu kalian jangan sampai terlewati gitu. Kalau kalian centang kalau kalian kalian apa namanya? Tidak centang yang kalian butuh beasiswa, udah. Nanti kalian tidak akan mendapatkan beasiswa. Itu penting diingat di situ. Baik. Baik, terima kasih Mas Jihad. Ya, sama. Ya, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, saya berikan kepada Akhina. Kita ini ke dia aja kalau mau. Rohman Mustafa. Silakan untuk Akhina Rohman Mustafa untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini berkaitan dengan kalau rencananya tadi untuk PhD di Islamic Studies kemudian membawa keluarga. Nah, apakah untuk travel apa ya istilahnya pesawat, kemudian ada misalkan adakah mungkin skema family allowance yang diberikan oleh SBKU scholarship ini kepada mereka yang membawa keluarga, terutama kalau PhD seperti itu. Dan kemudian kalaupun tidak,
kira-kira bolehkah misalkan kita itu part time, jadi part time bekerja di sana gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk tiket pesawat, ini kayak saya banyak lihat itu misinformations di internet. Jadi untuk Hamad bin Khalifah, kita mereka cuman memberikan tiket pesawat gratis pemberangkatan. Jadi saya lihat itu banyak yang memberi informasi kalau apa namanya liburan musim panas itu mendapatkan tiket juga. Nah, itu tidak. Itu mungkin di tahun kapan itu. Kalau tahun sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, tapi kalau membawa keluarga akan ditanggung. Kemudian dari apa namanya tanggungan keluarga tidak ada sebenarnya. Tapi 12.000 itu sudah sangat cukup untuk membawa keluarga, sudah sangat cukup 12.000 itu. Sudah saya sebutkan tadi kan itu 50 juta, Mas. 50 juta per bulan kan tuh untuk satu keluarga kecil itu kan sudah sangat cukup, itu bisa kita tabung banyak uangnya. Kemudian juga eh, tadi apa lagi pertanyaannya? Terkait dengan ini Pak Ustadz, jadi kayak misalkan anaknya masuk usia sekolah 7 tahun, 8 tahun itu kalau mau bawa ke sana untuk sekolah itu seperti apa kondisinya? Apakah memungkinkan? 7 tahun 8 tahun ya. Itu eh, sudah saya sebutkan tadi ya, apa namanya kakak kelas kita itu dia juga sama, dia punya 3 anak. Anaknya juga udah besar-besar, SMP beliau malah anaknya. Itu qadarullah nggak bisa kita bawa ke sini. Soalnya karena apa namanya biaya ke sekolah untuk anak di sini itu terutama SD, SMP, SMA itu sangat besar, sangat tinggi. Dan sebenarnya mereka ada beasiswa, tapi beasiswa itu diperuntukkan buat mereka yang bekerja di sini. Karena kita statusnya itu mahasiswa, kita tidak ada. Jadi mungkin kan kemungkinan besar antara kita nggak apa-apa, kita bayar besar, atau kita tinggal di Indonesia anaknya untuk biar sekolah di Indonesia. Kita taruh di pondok. Kisaran Mungkin berapa? itu aja sih opsinya. Kisaran berapa untuk anak SD ya, mungkin kalau SD itu kisaran berapa biaya pendidikan? Waduh, kisarannya. Saya kurang tahu kisarannya, tapi mungkin nanti bisa saya tanyakan. Nanti Baik. mungkin saya bisa kasih tahu mungkin. Hubungi Instagram saya atau lewat WhatsApp nanti mungkin saya bisa. Oh ya, kemudian untuk bekerja ya. Jadi Ya. 12.000 per bulan itu sebenarnya kenapa kok bisa kita diberi 12.000 itu sangat tinggi? Karena sebenarnya kita udah juga tercakup dalam kontrak beasiswa itu adalah kita bekerja sebagai research assistant. Jadi Oh, asisten profesor. profesor. Satu minggunya itu seenggaknya kita punya kuota bekerja dengan profesor kita, membantu dalam research-nya atau membantu dalam atau misalnya juga ada yang menjadi teaching assistants, membantu dalam memberikan kelas, mengajar kelas itu seenggaknya 20 jam dalam satu minggu. Jadi untuk bekerja di luar itu tidak diperbolehkan kecuali pekerjaan yang saya sebutkan sebelumnya itu pekerjaan di asrama, pekerjaan menjadi ketua asrama tadi itu yang saya sebutkan. Itu gajinya lumayan 2.000 8 juta per bulan. Bisa nutupin kebutuhan kita lah seenggaknya. Oke, terakhir Ustadz, mungkin ini berkaitan juga bagi yang PhD ini disediakan riset funding ya, tadi saya lihat di. Iya, iya, disediakan. Baik, terima kasih informasinya. Oke, baik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, saya kasih kesempatan kepada Saudara Irfan. Silakan Saudara Irfan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan arahannya kepada kita. Saya kemarin udah daftar di link HBKU, mengambil jurusan Master Art of Contemporary Islamic Studies, dan proses pendaftarannya sudah diselesaikan. Dan kemarin juga disuruh untuk memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang di email kepada saya tuh ya seperti CV dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah,
Mereka di sana meminta uang pendaftaran sebesar 250 untuk menyelesaikan pendaftaran tersebut. Apakah itu memang harus dibayarkan? Dan juga apakah di jurusan yang saya ambil tadi, Master of Art tadi itu, Master of Art Contemporary Islamic Studies itu menggunakan bahasa Arab, apakah menggunakan bahasa Inggris? Mungkin itu Ya, saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu sebenarnya peraturan baru. Maaf saya lupa sebutkan. Jadi mulai tahun ini itu diminta kita membayar 250 Qatari Riyals. Kenapa? Entah, Ya. Kalau tahun gimana? Kalau untuk yang tempat saya daftar tadi, apakah menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Inggris itu? Itu kalau Islamic Contemporary Studies itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Arab namanya Fiqh and Society, Oh, fikir jurusan society syariah. ya. Ya, Oh, oke. Jadi ketika tadi dilihat saya juga melihat bahwasannya ketika nantinya telah mendaftar dan membayar ada lagi di bawahnya mendaftar 350 lagi untuk enrollment fee lagi. ya. Jadi 250 itu untuk application fee Ya, itu untuk emang mendaftar. Kemudian 350 itu kalau sudah mendapatkan beasiswa. Jadi untuk apa namanya? Mereservasi kursi kalian di Hamad bin Khalifah itu perlu membayar 350 Qatari Riyals. Oh, oke. Terima kasih pada terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Kita lanjut untuk sesi kedua. Pertanyaan sesi kedua. Oke, silakan untuk Saudara Haisul Ma'arif untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Baik, terima kasih Ustadz. Izin bertanya, saya Kaisul Ma'arif. Saya berencana untuk masuk PhD di Islamic Studies, namun kebetulan memang jurusan sebelumnya saya bahasa Arab, S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab. Apakah linearitas jurusan juga penting untuk mungkin bisa menunjang lolos tidaknya atau gimana Ustadz? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi linearitasnya emang diperhatikan juga. Cuman biasanya misalnya ada diberikan pengecualian. Jadi kan saya jurusan Islamic Finance, keuangan syariah. Tapi teman kelas saya ada yang dia jurusannya S1 fisik. S1 fisik. Akan tapi dia banyak mengambil elektif atau mata kuliah yang tidak wajib yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Nah, maka dari itu dia tetap bisa diterima. Nah, jadi walaupun misalnya kalau jurusannya S1, S2-nya itu tidak linear, tidak berhubungan dengan jurusan yang kita daftarkan, tapi kalau misalnya ada sedikit hubungan, walaupun tidak hubungan yang langsung, itu sebenarnya masih bisa diterima. Walaupun kemungkinannya tidak sebesar kemungkinan diterimanya orang yang dia itu linear. Itu emang salah satu pertimbangan terbesar juga yang dilihat nanti waktu kalian mendaftar. Tapi masih ada kemungkinan, tidak perlu putus asa. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih untuk jawaban dari pemateri. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk Ahi Saihu Badrudin untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Terima kasih MC yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum Ustaz Jihad. Pertama, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya tanyakan semuanya. Pertama, jadi saya nggak punya pengalaman research. Saya mau daftar ke Islamic Contemporary Islamic Studies, Fiqh and Society, berarti pakai bahasa Arab ya. Kira-kira saya kan nggak ada ini kan research university, saya nggak punya pengalaman meresearch gitu. Kemudian saya emang sekarang di akhir S2, saya baru mengalami itu, cuma nggak pernah ibaratnya mempublikasikan gitu. Kira-kira ada nggak
ya kesempatan untuk mendaftar gitu, atau ada tips lain untuk mensiasati? Itu yang pertama dulu aja, Ustaz Jihad. Eh, itu tidak ada yang dipublikasi sama sekali dari hasil-hasil researchnya. Ya, jadi kampus S1 saya itu emang nggak mengajarkan hal-hal kayak bahkan nggak ada skripsi gitu. Mhm. Jadi mungkin saya baru kenal itu di S2 sekarang gitu. Itu pun saya belum melakukan publikasi. Belum melakukan publikasi, ya. Eh, kalau S3 itu Enggak, saya biasanya, untuk S2. oh S2. Nah, Bikin ya, Society. ya. Ya, kalau S3 saya kasih konfirmasi dulu buat yang lain juga. Kalau S3 itu paling minimal ada 1 publikasi, paling minimal gitu S3. Kalau S2 tidak ada ini apa namanya, tidak ada ketentuan untuk ada publikasi. Tapi kalau misalnya ada publikasi sangat bagus. Tapi kalau nggak kalau tidak ada itu tidak masalah. Oh gitu. Jadi tidak masalah ya. Bisa, tapi kalau untuk yang Fiqh Society, bahasa Arabnya harus diyakinkan benar-benar bagus. Soalnya kita ada kakak kelas kita, saya kurang tahu tahun kapan tepatnya, orang Indonesia. Beliau mendaftar di Fiqh Society, tapi karena bahasa Arab beliau nggak mumpuni, beliau terpaksa harus keluar dari universitas ini di tahun kedua, tidak bisa menyelesaikan. Ya. Baik. Yang kedua Ustaz, bisa diceritain singkat Ustaz gimana belajar dan tugas harian semesternya? Apakah kalau di kampus S1 saya itu ujiannya itu benar-benar kayak kita waktu di mondok gitu kan, kayak tanyaan, jawaban kayak gitu. Apakah di sana itu seperti apa gitu? Singkat. Ya, Apakah kalau di sini, kalau di sini itu kita sangat sibuk, terutama untuk apa namanya, jurusan Islamic Contemporary Studies. Itu teman kita yang tahun ini ada, beliau di sana kan Islamic Contemporary Studies. Itu banyak sekali tugas-tugasnya, itu banyak membaca. Jadi satu harinya itu beliau harus membaca sekitar 2000 kata artikel. Banyak membaca dan banyak menulis. Itu fokusnya di situ, membaca dan menulis, 2 hal itu. Dan per minggunya mereka kalau nggak salah harus menulis sekitar berapa ribu kata begitu. Saya kurang ini ingat detailnya. Tapi tadi itu fokusnya banyak di menulis dan membaca, terutama di jurusan Islamic Contemporary Studies. Baik Ustaz, terakhir mungkin jadi saya lagi proses mendaftar juga dan saya lagi kebingungan transfer bank luar negeri. Mungkin ini sepele banget ya, cuma saya ke berbagai bank itu mereka tidak menyediakan. Solusinya gimana Ustaz ya? Yang Solusinya UAE. solusinya harus langsung datang ke kantornya. Sudah coba datang ke kantornya langsung? Kantor apa tuh maksudnya? Kantor banknya. Iya udah, kecuali Sudah. BSI ya belum ya? Semua Kecuali BRI. BSI. Rencana Kalau sih saya dulu tidak susah sih, tinggal langsung datang ke sana, kemudian minta ngomong bicara dengan manajernya, jelaskan tujuannya, dan langsung bisa, tidak masalah biasanya. Emang biasanya butuh ke manajernya kadang-kadang. Mungkin bisa dicoba lagi ke BSI. Oh ya, ya. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ya, Afwan. Oke, terima kasih kepada Izin bertanya, pemateri. Ustaz. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir, saya berikan kesempatan bertanya kepada Saudari Siti Jazuli. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga, tapi sudah banyak yang sudah terjawab, walillahilhamdu. Yang pertama sekali, kami berencana ingin melanjutkan, kalau Allah izinkan, di Fiqh and Society, yang seperti yang dikabarkan tadi, yang bahwa di situ satu-satunya yang menggunakan belajar dalam bahasa Arab. Ingin kami tanyakan sekali lagi untuk memastikan untuk wawancara dan juga malafat dokumen-dokumen yang akan di submit nanti dengan menggunakan translate ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, Ustaz. Yang kedua, wawancaranya apakah dengan bahasa
di fiqh and society Ustaz. Ada satu lagi tadi. Itu aja dua dulu Ustaz. Ya, untuk Fiqh and Society kemarin baru saya tanyakan ke teman saya. Ini teman teman satu asrama saya ini, beliau di jurusan ini Fiqh and Society, lulusan Madinah. Beliau dari Senegal. Kata beliau untuk dokumen dan wawancara itu akan dalam bahasa Arab, tapi sebenarnya boleh juga dalam bahasa Inggris. Tapi kalau wawancara pasti dengan bahasa Arab, dokumen bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, tapi akan lebih baik, akan lebih menjadi nilai yang lebih positif kalau di dalam bahasa Arab. Ya, baik. Satu lagi Ustaz, pertanyaannya, berarti Ya. ta'lim di Fiqh and Society itu dengan full bahasa Arab, Ustaz? Ya, full bahasa Arab. Baik, itu saja. Apakah dituntut juga untuk ada IELTS-nya atau tidak, Ustaz? Atau cukup dengan TOEFL saja? Tidak perlu IELTS. Ya, baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Itu saja pertanyaan, Ustaz. Ya. Ya, Baik. tamam. Terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sungguh banyak ilmu dan juga pengalaman yang telah kita dapatkan pada malam hari ini. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akhina Jihad Nafidul Haq Al-Bakalurius atas ilmu dan motivasi yang luar biasa. Semoga menjadi bekal bagi kita semua dalam meraih impian kita untuk mendapatkan beasiswa. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dari awal sampai akhir. Ingat teman-teman, ekspektasi yang besar harus diiringi dengan eksekusi yang optimal. Jangan biarkan mimpi hanya menjadi angan-angan. Teruslah berjuang, terus belajar, dan jangan pernah berhenti berdoa. Semoga kita semua dapat diberikan kesempatan untuk meraih beasiswa yang kita angan-angankan. Oke, sampai jumpa di acara inspiratif selanjutnya bersama Markas Arabia. Mari kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.